Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan membangun ibadah, dan mari kita mulai dengan bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 34 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita bersama-sama mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ibadah pada petang hari ini kita lakukan hanya di dalam kuasa Allah yang bertakhta di kerajaan surga. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah sumber dari segala kekuatan, berkat, dan damai sejahtera. Amin. Dipersilahkan duduk, dan kembali kita bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 68 ayat 1 dan ayat yang kedua. Allah moase asung putranya, Allah moase mring manungsa, mila kula ngidung Allah moase mring manungsa. Gusti ngutus dadi Mari kita satukan hati di dalam doa sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, seperti apa yang telah kami pujikan, sekaligus menjadi pengakuan kami, Engkau adalah Allah Maha Baik. Engkau Allah Maha Cinta, yang selalu mengasihi, mencintai umat-Mu. Bahkan Engkau tak peduli siapa kami, keadaan kami. Engkau selalu menerima, Engkau selalu mengasihi dan memberkati kami. Oleh karena itu Tuhan, seperti dalam pujian tadi, kami selalu memuji, memuliakan nama-Mu. Biarkanlah di tengah-tengah ibadah ini, kami juga belajar melihat kasih-Mu itu. Sehingga kami disadarkan, kami hidup tidak sendirian. Engkau selalu hadir, ada, bekerja, dan memberkati kami. Dan di dalam kami membaca dan merenungkan firman ini, janganlah kehendak kami yang jadi,
tapi semata-mata hanya kehendak Tuhan sendiri. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan sesuai dengan jadwal bacaan yang ada pada hari Rebu ini, yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-44. Injil Markus 6 ayat 35 sampai dengan 44. Yang demikian firman-Nya. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-murid-Nya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mendengar dan yang melakukannya. Amin. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dulu di GKJW mungkin ada di nyanyian Hosiana, ada sebuah pujian, saya sendiri agak lupa judulnya. Tapi yang jelas maknanya mengatakan demikian. Menungso kuwi gedhe kuwatire, lan sering nglirwakake Gusti Allah. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, manusia itu besar rasa khawatirnya dan sering melupakan Tuhan Allahnya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, memang begitulah kenyataannya manusia. Dia selalu diliputi oleh rasa khawatir.
rasa was-was, kadang agak sedikit takut. Padahal berkat Tuhan itu tidak pernah henti-hentinya. Ketika baru menikah, berumah tangga, misalnya, baru 1 tahun sudah gelisah, khawatir. Jangan-jangan nanti kita tidak punya momongan. Ternyata diberi momongan banyak. Setelah itu apa yang tidak khawatir? Masih khawatir. Dengan penghasilan yang ada ini apa ya bisa ya? Nyekolahkan anak-anak sampai mereka selesai. Entah bagaimana hitung-hitungan matematiknya. Ternyata mereka bisa dengan penghasilan yang pas-pasan itu. Apakah mereka tidak khawatir? Masih khawatir. Dengan penghasilan seperti ini, dengan anak-anak yang berjumlah sekian, apa bisa ya nanti bisa mempunyai rumah sendiri? Ternyata ya bisa. Nggak tahu bagaimana caranya. Karena kadang-kadang hidup bersama dengan Allah itu sebuah misteri. Kalau pada umumnya 1 tambah 1 bisa 2. Tapi dengan Allah 1 tambah 1 kadang-kadang bisa 10. Lalu apa sudah tidak khawatir manusia? Masih saja khawatir. Engko lek aku pensiun piye ya? Wah, pikirannya sudah macam-macam. Jadi rasa khawatir itu selalu menghantui kehidupan manusia itu. Padahal berkat Tuhan itu luar biasa. Jadi di sini bukan masalah besar kecilnya sebuah berkat. Tapi sejauh mana kita bisa mensyukuri berkat tersebut. Artinya rasa khawatir itu wajar. Karena rasa khawatir juga mendorong kita ini untuk maju, bekerja keras, ya, lebih bekerja keras. Tapi menjadi suatu yang tidak wajar jika rasa khawatir itu sudah membuat kita takut melangkah. Lebih-lebih tidak bisa mensyukuri, melihat berkat Tuhan tadi. Jadi selalu kurang dan khawatir saja. Jadi sekali lagi bukan besar kecilnya berkat, tapi sejauh mana kita mampu menerima, mensyukuri berkat tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dari firman yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Dari Injil Markus 6, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-44. Banyak penafsir Bapak Ibu mengatakan bahwa ini sebenarnya bukan kejadian yang faktual, ya, jadi yang fakta. Tapi ini sebenarnya adalah kejadiannya berbeda dengan apa yang diceritakan katanya. Karena tradisi orang Yahudi pada waktu itu, kemanapun mereka berada, selalu membawa bekal. Jadi bekal makanan, tak tahu itu super mie, tak tahu itu macam-macam, yang jelas mereka membawa bekal. Kalau ada seseorang memulai membuka bekalnya, katanya, mereka semua akan membuka bekalnya. Jadi 5.000 orang ini langsung bisa
membuka bekalnya masing-masing dan menikmati berkat dari bekalnya itu. Nampaknya logis penafsiran seperti ini, tapi menghilangkan substansi apa yang ingin ditampilkan Injil Markus. Karena yang ingin ditonjolkan Injil Markus di sini memang mukjizatnya itu. Tuhan mampu membuat mukjizat yang luar biasa. Kalau Tuhan Yesus bisa meredahkan badai dan ombak, kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit, bahkan kalau Tuhan Yesus mampu menghidupkan orang yang sudah mati, mengapa Ia tidak bisa memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 kedul roti dan 2 potong ikan? Bisa. Itulah berkat dan mukjizatnya yang ingin ditonjolkan di sini. Dan di sini yang ingin disapa adalah orang-orang umatnya yang memang selalu punya karakter untuk merasa khawatir itu. Di sini Tuhan ingin meneguhkan, jangan kamu takut jika engkau berjalan bersama dengan aku. 2 potong ikan, 5 ketul roti memang tidak banyak. Kecil saja. Itu mungkin hanya bekal 1 orang dalam perjalanan. Tapi kalau itu diberkati Tuhan, kalau itu diterima dengan rasa syukur, itu sudah lebih dari cukup. Bahkan untuk memberi makan 5.000 orang. Malah di sini juga dikatakan masih tersisa 12 bakul penuh banyaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, yang penting di sini bukan banyaknya berkat. Karena betapapun banyaknya berkat, jika kita tidak mampu melihatnya, semua sia-sia. Yang timbul hanya rasa khawatir, was-was, takut melangkah ke masa depan. Engkau gek-gek, nanti begitu, begini, dan selanjutnya. Meskipun berkatnya itu kecil, hanya cukup saja. Tapi kalau diterima dengan rasa syukur dan yakin, Tuhan selalu hadir memberkatinya. Itu lebih daripada cukup untuk kehidupan kita. Mengapa kita harus khawatir? Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sekarang kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan kita iringi memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 59 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pujian Sang Allah Momira kanggung tresnani roh ring sang
Mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur, berterima kasih jika kami boleh Engkau sapa dengan firman-Mu, sehingga kami dikuatkan di dalam kami menjalani hidup sehari-hari yang kadang tidak mudah. Kami boleh melangkah dengan optimis, menepis rasa takut dan khawatir, karena Engkau ada, menyertai dan memberkati kami. Tuhan, pada saat ini kami juga telah mengumpulkan persembahan kami selaku ungkapan syukur kami atas cinta kasih-Mu, berkat-berkat-Mu. Oleh karena itu berkati dan sucikanlah, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang hidup, menjadi alat Tuhan bekerja mewujud nyatakan cinta-Mu kepada seluruh umat, bahkan dunia dengan segala isinya ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi kehidupan warga jemaat. Mereka yang berduka cita, Tuhan hibur. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dan tentu mereka yang berkekurangan, Tuhan memberi kecukupan. Kami juga berdoa bagi program-program jemaat-Mu di masa-masa yang tak mudah ini. Entah itu perintisan rumah ibadah di Sumber Awan, entah itu rencana renovasi gedung gereja Pagas ini, entah itu pengurusan sertifikat tanah, dan lain-lain. Tuhan berkati sehingga semua berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Karena hanya dalam kehendak dan rencana-Mu lah semua akan menjadi indah. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang menderita karena COVID-19. Entah mereka yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, entah mereka yang kehilangan penghasilan dan pekerjaannya, atau yang lain-lain karena COVID ini. Tuhan juga hadir menguatkan mereka, menghibur dan memberkati mereka. Karena kami selalu yakin hal ini segera akan berlalu jika kami lalui bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa bagi para tenaga medis yang semakin lelah di dalam mereka menjalani tugasnya. Tapi tolong Tuhan, selalu Engkau beri kekuatan, selalu Engkau memberi berkat, sehingga mereka dengan rasa optimis, mereka mampu menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kami doakan negara bangsa yang kami cintai, para pemimpin dari pusat sampai di daerah. Engkau hadir memberi hikmat dan kemampuan bagi mereka, sehingga mereka bersama-sama dengan kami, masyarakat Indonesia ini, mampu bangkit kembali dari keterpurukan kami karena COVID-19 ini. Membangun negeri kami, negeri yang indah, Indonesia ini. Tuhan, inilah doa-doa kami. Doa yang tak sempurna ini kami mohon hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan bangkit berdiri dari Kidung Pasamuan Jawi 144 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari kita mengambil saat teduh dan bersama-sama menerima berkat. Allah yang bertahta di kerajaan surga, sumber dari segala cinta kasih, harapan, dan damai sejahtera, selalu hadir, menyertai, mengasihi, dan memberkati saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Pasamuan Jawi 39, kita nyanyikan 2 kali. Puji syukur ring Gusti, krana katresnannya. Puji syukur ring Gusti, haleluya. Puji syukur ring Gusti, Demikian ibadah pada petang hari ini. Tuhan memberkati kita semua.